warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Fiddin rahimakumullah, yang terhormat Agus Wahib Maksum sekaligus pengasuh Aula Al-Wiqar. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mengejawantahkan kerahmatannya, taufik hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa beristiqomah dalam Islam, sehingga kita dapat berkreasi aktivitas sesuai dengan keilmuan yang kita dapat itu kita pakai walaupun itu masih minim. Kedua kalinya salawat serta salam kita curahkan kepada uswah kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan rahmatnya fid dunya wal akhirah, sekaligus sebagai imamul mujahidin. Inilah langkah kita dalam berusaha mencari malam-malam Lailatul Qadar atau mengisi akhir di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan keimanan kita, yang insya Allah dalam surahnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, Lailatul qadri khairum wa ma adrak kama lailatul qadr, Lailatul qadri khairum min alfis sahrin, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Pertanyaan saya yang selalu menjadi penyemangat dalam bulan-bulan suci Ramadan, yaitu bagaimana seorang insan itu mengisi bulan Ramadan sehingga mendapatkan Lailatul Qadar. Karena hakikatnya yang kita tahu itu pada umumnya Lailatul Qadar itu jatuh pada bulan Ramadan, yang kita itu tidak tahu detik waktunya itu. Cuman kita tanda-tandanya di sebagian sedikit kita diberitahu. Bagi halayak umumnya, khususnya bagi saya itu bagaimana orang yang masih sedikit keilmuannya seperti saya untuk menggapai Lailatul Qadar dengan cara yang mudah, dengan cara yang mudah dipahami, dan orang lain pun yang mengikutnya pun lebih mudah. Dan apakah langkah saya itu sesuai? Nanti akan dijelaskan oleh beliau, Gus Wahib Maksum. Dan cara saya itu mengisi bulan suci Ramadan yang belum tentu itu 30 hari atau 29 itu saya anggap nggak penting. Tapi yang penting dalam bulan suci Ramadan itu akan turun Lailatul Qadar. Dan yang saya pakai itu adalah mengisi setiap harinya dengan semaksimal mungkin dengan amalan-amalan yang terbaik yang kita punya, dan keikhlasan itu yang menentukan
langkah-langkah kita sehingga kita itu menuju lil muttaqin. Insya Allah seperti itu. Monggo dijawab dan diperjelas sehingga para pendengar, para subscriber itu bisa saling memahami dan mempertebal ketakwaan dan keimanan kita bersama. Insya Allah seperti itu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan ini merupakan bulan yang istimewa. Selain kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada umat manusia, kutiba alaikum fihi syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa ada sebuah hadis, kullu amal ibni Adam, seluruh amal ibnu Adam itu lahu, untuk dirinya, manfaatnya untuk yang melakukan. Makanya dalam ayat yang lain, man amila sholihan falahu. Setiap amal baik akan diberi balasannya oleh Allah. Seperti juga amal yang buruk akan mendapatkan balasan pula, karena masing-masing amal itu akan kembali kepada yang melakukan. Illa saum, kecuali puasa lik. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka puasa adalah milik Allah. Puasa itu milik Allah, bukan milik kita. Berbeda dengan amal-amal yang lain. Kalau amal-amal yang lain akan dikembalikan ke kita, apabila baik akan mendapatkan baik, apabila buruk akan mendapatkan buruk. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi di dalam surat An-Nisa, bahwa saya nggak sebutkan ayatnya, bahwa setiap keburukan yang kita terima, setiap keburukan yang terjadi dalam diri kita itu tidak lepas dari sebuah kesalahan atau sebuah dosa yang kita lakukan. Makanya begitu istimewanya puasa ini, karena puasa ini milik Allah dan Allah yang akan membalasnya. Maka sudah seharusnya kita bersyukur dan mau maksimalkan semaksimal mungkin Ramadan ini, apalagi sekarang sudah di penghujung, ya, sebentar lagi akan Lebaran. Berkaitan dengan Lailatul Qadar juga merupakan sebuah keistimewaan dalam bulan Ramadan. Di dalam Ramadan ada sebuah malam yang kebaikannya itu lebih melebihi 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Bahwa di dalam malam itu dunia ini akan sesak penuh, karena semua malaikat akan turun dan ruh juga akan turun ke bumi. Makanya ada sebuah keterangan, kalau nggak salah dari Habib Quraisy Shihab, bahwa tanda-tanda Lailatul Qadar itu diantaranya adalah ada dorongan-dorongan di dalam hati kita untuk melakukan kebaikan, karena malaikat begitu sesak di dalam bumi ini, sehingga dorongan-dorongan untuk melakukan kebaikan yang dibawa oleh aura, ya, yang dibawa oleh para malaikat akan mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Di antaranya itu satu malam nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Yang di 1000 tersebut tidak ada malam Lailatul Qadarnya ini. Dan ingat bahwa Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu kapan tiba. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan sebuah keterangan, biasanya Lailatul Qadar tersebut turun pada tanggal-tanggal ganjil, wabil khusus lagi ketika 10 hari terakhir, 21, 23, 25, 27 atau 29. Toh ternyata walaupun sudah seperti itu, nyatanya Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan. Artinya apa?
kalau memang kita menginginkan sebuah malam yang istimewa tersebut, sebaiknya kita melakukan ibadah yang maksimal dari awal Ramadan sampai akhir. Insya Allah bisa dipastikan dia menemukan Lailatul Qadar. Amin. Insya Allah seperti itu, karena Lailatul Qadar itu memang misteri, tidak ada yang tahu secara persis. Walaupun sudah ada para aulia, para zuhad, para ahli ibadah yang sudah melakukan penelitian, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi dalam kitab Qurtubi, Qulyubi Umairah, dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab I'anatul Talibin, dan yang lain, bisa ditandai dengan permulaan awal Ramadan. Kalau Ramadan hari Ahad biasanya malam 27, misalnya kayak gitu loh. Ya sa'ili an lailatil qadri allati fi ashri ramadhanal akhiri hallati. Nah, syairnya kalau nggak salah seperti itu, wahai orang-orang yang bertanya kepadaku tentang Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar tersebut biasanya turun pada malam-malam sebelum terakhir pada bulan Ramadan. Itu ada. Kalau hari Ahad tanggal berapa, kalau hari Sabtu tanggal berapa, itu sudah ada semua. Tapi lepas dari semua itu, kalau memang kita menginginkan malam yang istimewa tersebut, sebaiknya dari awal Ramadan sampai ujung kita melakukan ibadah yang maksimal. Karena istilahnya di situ adalah lailah, semalam penuh. Dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, malaikat turun ke bumi ini. Karena istimewanya malam Lailatul Qadar. Dan satu lagi, bahwa Lailatul Qadar tersebut merupakan keistimewaan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Lailatul Qadar tersebut hanya diberikan kepada umatnya Kanjeng Nabi. Nabi-nabi dulu tidak dapat Lailatul Qadar. Nah, oleh karena itu puasa diwajibkan kepada manusia itu la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Takwa itu ending daripada puasa yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang manusia. Endingnya seharusnya dari puasa yang dia lakukan akan menghasilkan sebuah ketakwaan. Semakin nilai puasanya bagus, berarti kemungkinan dia mendapatkan ketakwaan itu juga akan semakin besar. Kenapa? Takwa itu istimewa, buah daripada iman. Al-imanu uryanun. Iman itu kepercayaan kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulullah itu masih tidak berbaju bleaching, ora kelambenan. Walibasuhut taqwa. Dan pakaian yang untuk menutupi iman kita agar enak dipandang dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita, ya harus diiringi dengan takwa. Wazinatuhu al-haya, dan harus dikasih aksesoris dalam bentuk haya, malu. Akan begitu indahnya ketika kita sudah mempunyai keimanan yang tebal, kita kasih pakaian-pakaian yang bagus, kita kasih perhiasan, aksesoris, pakai jam tangan. Orang kan akan semakin ganteng apabila dia sudah, wajahnya sudah ganteng, badannya bagus, cantik, bagus, pakaiannya bagus, tambah aksesoris, ada jam tangan, ada celak, ada lipstick dan seterusnya, kan semakin indah. Begitu pula keimanan kita. Makanya takwa itu penting. Apalah arti kehidupan ini apabila takwa kita tidak ada. Bahkan satu lagi, takwa itu adalah sebuah hal yang harus diucapkan oleh khotib dimanapun ada khutbah. Di situ harus ada wasiat bit takwa. Ketika ada khotib dalam Jumu'ah, dalam Idul Fitri, maupun dalam sholat istisqa misalnya, kok tidak ada wasiat bit takwa, maka dipastikan khutbahnya tidak sah. Oke, mau silakan. Berarti takwa itu pakaiannya orang-orang yang beriman. Betul. Kurang lebihnya orang-orang yang beriman itu, aplikasi dari takwa itu dari orang-orang sekeliling kita pun bisa melihat ya, dari atau bisa dikatakan, oh ini soleh, atau ini plus dari segi akidahnya atau dari perilakunya itu cenderung ke arah positif atau bentuk takwa di masyarakat. Jadi orang iman
insya Allah mendapatkan ketakwaan. Dari bentuk ketakwaan, hasil dari ketakwaan itu bisa dikatakan positif ini. Dapat dilihat oleh orang lain. Dapat dilihat orang lain. Apa? Baik, gimana? Baik. Sebenarnya ini ada dua hal yang harus saya katakan, bahwa takwa itu adalah hasil dari jerih payah ataupun usaha kita setelah kita beriman. Makanya setelah beriman kita tidak boleh terus diam, tidak melakukan apapun, karena fitnah itu akan tetap ada, ujian akan tetap ada sampai kapanpun dan dimanapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kira manusia itu setelah dia mengatakan beriman kemudian akan dibiarkan oleh Allah tanpa ada ujian. Pasti ada ujian. Maka dari itu, ketika kita sudah beriman kepada Allah, kita sudah beriman kepada Rasulullah, harus dibarengi dengan ilmu. Makanya ilmu itu penting. Ilmu itu, kata Rasulullah SAW, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Mencari ilmu itu dari bayi sampai mati. Tidak akan terwujud yang namanya takwa tanpa dibarengi dengan adanya keilmuan. Wah, banyak nanti kalau membahas masalah kewajiban kita mencari ilmu. Selain itu, misal kalau masalah iman seseorang sudah tebal ataupun belum, dia memiliki takwa atau tidak, kemudian akan tampak dari perilakunya atau enggak, itu bagi kita sebenarnya tidak boleh untuk menilai orang lain, karena nanti akan muncul komentar-komentar yang mungkin tidak baik bagi orang yang tidak tahu. Tetapi ini khusus bagi kita sendiri. Ketika iman kita tebal, takwa kita semakin banyak, otomatis akan muncul perilaku-perilaku yang baik dalam diri kita. Setuju. Iya, walaupun misalkan ada orang lain yang mungkin perilakunya kurang baik, ataupun seperti halnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aukamakul, bahwa sholat itu bisa menghalangi seseorang yang melakukan sholat dari perbuatan keji dan buruk. Kok ada orang masih mau melakukan perbuatan yang buruk, berarti sholatnya tidak dilakukan. Misalkan kita nggak boleh menvonis seperti itu, nggak boleh, walaupun untuk diri kita, mungkin saja sholat kita belum benar, sehingga belum bisa teraplikasi dalam kehidupan kita, sehingga kita masih mau melakukan perbuatan yang buruk, masih mau melakukan perbuatan yang keji. Berarti ada sesuatu yang tidak beres di dalam sholat kita. Tapi untuk menvonis orang lain tidak sebaiknya jangan. Ya, jangan, karena kita tidak tahu untuk urusan orang lain. Dan ini ada sesuatu yang saya demen ini dari makalah-makalah ulama, di antaranya adalah ridun nasi ghayatun la tudrak. Waridullahi ghayatun la tudrak. Sebaiknya kita jangan sibuk memikirkan orang lain. Seharusnya seperti itu, karena kepuasan orang lain, apapun yang kita lakukan demi orang lain, tidak akan pernah terwujud. Karena orang lain ini misteri, hatinya itu misteri, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kepuasan yang kepuasan orang lain dengan apapun yang kita lakukan demi kepuasan mereka tidak akan pernah terwujud. Tapi ingat, ridhullahi ghayatun la tudrak. Sementara tuntutan Allah kepada kita itu merupakan sebuah puncak yang tidak boleh ditinggalkan. Maka fatruk ma la yudrak. Tinggalkan, jangan pedulikan bentuk-bentuk sesuatu yang memang sudah tidak bisa dikapai oleh kita, yakni apa? Kepuasan seluruh manusia. Maka biarkan manusia, kita melakukan sewajarnya saja. Amar ma'ruf tetap kita lakukan, nahi mungkar tetap kita lakukan, tapi sewajarnya dan dengan catatan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, karena itu merupakan ghayatun la tudrak. Waridullahi ghayatun la tudrak. Fatruk ma la yudrak wa adrik ma la yudrak. Dan gapai sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, yakni apa? Ridhoni Gusti Allah. Maka dengan demikian kita akan mendapatkan kedamaian dalam hidup, kita akan mendapatkan
ketenangan dalam hidup dalam kondisi apapun dan bercampur dengan siapapun dan dimanapun kita berada. Nah, itulah kita dapat mengukur keimanan kita dapat mengukur ketakwaan kita, dan dapat mengaplikasikan pengetahuan keilmuan kita. Begitu kira-kira, Lik. Alhamdulillah, bisa lebih dewasa lagi kita berpikir, dan kita bisa lebih menikmati keimanan dan ketakwaan kita. Terima kasih kepada Gus Wahib Maksum. Sami-sami. Insya Allah ini tambah penerangan pemikiran khususnya saya sendiri dan kepada masyarakat, insan-insan yang lain. Amin, amin, amin. Insya Allah seperti itu dulu. Saya tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.